Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah, ada suara burung dan di sini banyak orang-orang alim, orang-orang soleh hadir di sini. Alhamdulillah ada Buya Hanafi, ada Kiai, ada Habib Ali Al-Hafsi, ada Kiai Haji Syarif, ada juga Habib Muhammad, ada Pak Anwar, Pak Wafi, Ustadz Hasan, dan lain-lain kami tidak bisa sebut satu persatu. Ada Pak Munir juga ya, Pak Munir Cupang. Ada Ustadz Khairuddin dari Mesir nih, ada dari Jordania, ada Mesir, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya, membuat kita jadi tambah semangat ini. Ya, Iwan dan Ahmad, kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Hamzah. Dan acara ini juga disiarkan ke beberapa daerah, diantaranya ke Sukabumi melalui Radio Tatansa, kemudian juga ke Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana No. 1 di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan juga Radio Rasil Mercy di Piungan, Yogyakarta, dan juga radio komunitas muslim di Situbondo. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita untuk pemahaman apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Hartono di Tangerang. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Ustadz, ada yang mengatakan agama itu dalil, sedangkan Ustadz mengatakan agama itu boleh menggunakan akal. Apakah ada dalilnya agama boleh menggunakan akal? Dari Bapak Hartono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaih. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada, Ustadz Hamzah yang menemani kita, Ustadz Muhammad Krisna, begitu pula tamu-tamu kita yang kumpul pada hari ini. Ada Ustadz Ali bin Abdul Qadir, ada juga Buya Hanafi, ada Ustadz Khairuddin, ada Ustadz saya yang mengajar Al-Quran, Ustadz Syadili, ada Pak Wafi dan rekan-rekan semuanya. Begitu pula kru Rasil yang menemani kita pada pagi hari ini. Dan semua ikhwan yang berjuang bersama-sama kita untuk mengajak, menyeru kembali ke dalam Islam yang satu. Karena kita semua, sebagaimana yang Allah terangkan, berinduk kepada induk yang sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua bersama-sama dalam golongan orang-orang yang berserah diri bersama para nabinya, para rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak
pada hari di mana harta, keluarga tidak berguna sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita bersama orang-orang yang berserah diri. Dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bersama keluarga kita, bersama kaum muslimin dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Allah wafatkan juga dalam keadaan muslimin. Allah kumpulkan kita kelak bersama kafilah-kafilah para nabi terdahulu, yang semuanya dengan tegas menyatakan sebagai orang-orang yang berserah diri, mengikuti wasiat Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu pula dengan menyambut dan mengikuti firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua nas-nas ilahi yang terdapat dalam Al-Quran, begitu pula kehidupan Rasul, semuanya mengajak kita bersatu dalam Islam dan tidak bercerai-berai. Dan Allah tegaskan bahwa orang yang bercerai-berai dalam agama Allah adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu yang menjadikan agama mereka berpecah belah. Akhirnya mereka bergolong-golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini semua merupakan jalan-jalan yang diperingatkan Allah. Sedangkan jalan yang diserukan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berpegang pada tali Allah dan kita hidup mati dalam keadaan muslimin, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya yang Allah turunkan kepada nabinya untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup, menerangkan kepada kita pada ayat-ayat yang amat banyak peran akal dan pentingnya kita betul-betul menggunakan akal kita untuk merenung dan berpikir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sebab yang menjerumuskan orang masuk ke dalam api neraka karena mereka tidak menggunakan akal mereka dan tidak mau mendengarkan peringatan. Oleh karena itu, ketika manusia digiring menuju pintu api neraka, malaikat terlebih dahulu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum sampai kepada kalian pemberi peringatan? Karena kalau mereka belum pernah mendengarkan peringatan, mereka punya alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum manusia secara semena-mena, tapi terlebih dahulu mengirimkan orang-orang yang memberikan peringatan. Maka malaikat di sini mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan keadilan Allah. Alam ya'tikum nadhir. Dalam suratul An'am, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala syahidna ala anfusina wa gharratkumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Lalu Allah menerangkan dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafirun. Allah bertanya, apakah belum pernah sampai kepada kalian Rasul-Rasul kalian yang memperingatkan kalian mengenai apa? Mengenai hari perjumpaan ini bersamaku. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Apakah belum sampai pada kalian Rasul-Rasul yang membacakan ayat-ayatku pada kalian? Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan memberikan peringatan kepada kalian mengenai hari perjumpaan kalian ini. Itu kalian bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka mengatakan qalu syahidna ala anfusina.
Mereka mengatakan kami bersaksi bahwa semua itu apa? Telah sampai kepada kami. Kami mengakui akan kesalahan kami. Wa gharrathumul hayatud dunya, mereka terpedaya oleh kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka mengakui kesalahan mereka, bersaksi bahwa mereka dahulu termasuk orang-orang yang ingkar. Bukan belum pernah mendapatkan peringatan, tapi mereka mengingkari apa yang telah datang pada mereka. Lalu Allah terangkan, dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghalifun. Yang demikian itu menerangkan bahwa Allah sekali-kali tidak akan menghukum, membinasakan satu kaum secara aniaya, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum orang, menyiksa seseorang dalam keadaan lalai dan belum pernah mendapatkan peringatan. Begitu pula yang terjadi pada ayah ibu Rasulullah SAW, belum pernah ada peringatan kepada mereka. Nabi belum dilahirkan, dalam kandungan ibunya sang ayah meninggal dunia. Ayahnya seorang yang baik dan mulia. Ketika usia beliau beberapa tahun, sang ibu meninggal dunia. Belum pernah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Mereka hanya mengikuti apa yang tersisa dari ajaran Ibrahim. Tapi kalau Azar, ayah Ibrahim, baik itu ayah atau pamannya menurut sebagian, dia mendengarkan peringatan yang datang dari Allah. Anaknya memberikan nasihat, mengajak dia berpikir, berdialog, tapi dia menolak dan ingkar. Beda antara Azar dan ayah ibu Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal sebagai ahlul fatrah, artinya masa-masa kekosongan dari Nabi yang memberikan peringatan pada mereka. Nah, dalam suratul Mulk tadi, alam ya'tikum nadhir. Apa jawaban mereka? Qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka mengatakan, benar ya Allah telah datang kepada kami memberi peringatan. Menjelaskan kepada kami pesan-pesanmu, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir, dan kami katakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu. Kalian adalah orang-orang yang melakukan kebohongan yang amat besar. Mereka menuduh para nabi, para rasul, orang-orang yang berbohong. Nah, mereka mengungkapkan penyesalan mereka. Sambil berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami mau saja mendengar peringatan-peringatan yang datang pada kami, atau kami mau berpikir dan berakal, tidak mungkin kami akan tergolong dari penghuni api neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, karena tidak mau mendengar, tidak mau berpikir dan berakal, maka kecelakaan, kebinasaan merupakan hal yang layak bagi penghuni api neraka sa'ir. Begitu juga dalam surat Al-Hajj, Allah menerangkan peran akal yang amat penting. Mengajak mereka semua untuk berfikir, merenung. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Apakah mereka tidak pesiar di muka bumi? Pesiar bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi pesiar untuk merenung, belajar dari berbagai macam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Mereka belajar hukum sejarah dari umat-umat terdahulu. Juga merenungkan ayat-ayat Allah dan kebesarannya, yang semuanya menunjuk kepada Allah yang Maha Esa. Dan mustahil adanya Tuhan selain Allah. Akal mengatakan mustahil adanya Tuhan selain Allah. Karena kalau ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran disebabkan pertarungan di antara Tuhan-Tuhan yang berkuasa. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ini ayat Quran menjelaskan hukum akal yang aksiomatis, yang gamblang. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jadi apakah mereka tidak pesiar di muka bumi? Dengan pesiar, dengan melihat ke sana kemari, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha.
dengan pesiar dan belajar, mereka memiliki kalbu yang dapat mereka gunakan untuk berakal. Di sini Allah tidak menggunakan otak. Otak dalam bahasa Arab muh, tapi Allah gunakan apa? Kalbu. Kalau otak bukan hanya manusia yang berotak. Ayam memiliki otak, kucing memiliki otak, kerbau bahkan sama sapi otaknya lebih besar dari otak manusia. Kerbau dan sapi memiliki apa? Otak yang lebih besar. Apakah berarti kerbau lebih berakal dari kita? Tidak. Otak merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan berbagai macam potensi yang Allah tanamkan. Tapi kalbu ini punya peran yang lain. Di mana kalbu manusia ini yang menjadi apa? Yang menjadi eksistensi, ya, yang menentukan sikapnya, yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara mengenai an-nafs, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasannya an-nafs ini yang kelak akan dipanggil menghadap ke hadapan Allah bertanggung jawab. Dan nafas juga yang apa? Yang memikul taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara. Begitu juga laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Begitu juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, nafas yang beriman, yang berserah diri kepada Allah niscaya juga akan menggiring orang yang beriman tersebut untuk tunduk, berjuang, berserah diri kepada Allah. Tapi nafas yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membelokkan dirinya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafas satu jiwa. Wa ma sawwaha. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa? Pada penciptaan jiwa, yang menciptakan jiwa dengan penuh keseimbangan. Allah ciptakan pertama kali dalam keadaan yang benar-benar apa? Yang benar-benar berada fi ahsani taqwim. Diciptakan dalam keadaan fitrah yang suci. Walaupun ayah ibunya musyrik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebelum dia belajar mengenai apa? Kebaikan, keburukan dari luar, Allah telah tanamkan dalam jiwanya naluri, ya, fitrah yang membantu dirinya membedakan antara fujur dan takwa. Ayat ini bukan berarti orang dikendalikan oleh Allah untuk berbuat fujur dan takwa, bukan. Tapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa secara ilham, bukan dari pelajaran. Ya. Allah tanamkan dalam jiwanya naluri yang membantu dirinya membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu orang di saat berbuat baik hatinya gembira. Di saat dia berbuat buruk, hatinya pasti akan bergelisah. Itu kembali kepada apa? Kepada naluri fitri yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Bukan hanya terbatas pada orang yang beriman, orang-orang di luar Islam pun merasakan hal yang sama. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan, mensucikan jiwanya. Al-Quran menerangkan kepada kita bahwa peran Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah, membawa pencerahan dalam rangka mensucikan jiwa manusia. Begitu jiwanya suci, amalnya akan ikut suci. Qad aflaha man zakkaha. Dengan mengikuti tuntunan Al-Quran, dia menjaga kebersihan dan kesucian jiwanya. Hingga membuat kehidupannya juga akan lurus dan bersih. Anggota badan kita akan menjadi pengikut bagi jiwa kita, mentaati perintahnya. Nah, kalbu ini berbicara tentang jiwa yang memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran, menolak yang batil, mengambil keputusan. Nah, pada saat kalbu seseorang dalam keadaan betul-betul mengalami pencerahan, dalam keadaan suci, dengan sendirinya keputusan yang diambil berbeda dengan orang yang kalbunya dipenuhi dengan hawa nafsu. Begitu juga kalbu yang terbuka matanya beda dengan kalbu yang tertutup matanya. Jadi apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi hingga apa? Mereka memiliki kalbu yang mereka gunakan untuk apa? Berakal dan berpikir. Dan kata akal ini amat indah diambil dari kata aqala ya'qilu. Yang artinya apa? Menahan dan mengikat. Apabila seorang berakal akan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak mulia.
fa innaha la ta'mal absar au adhanun yasma'una biha. Allah sebutkan dua hal, kalbu ya, yang mereka gunakan untuk berakal dan pendengaran yang mereka gunakan untuk mendengar. Mungkin tidak semua orang cerdas mampu untuk melakukan analisis secara sempurna. Dia tidak mampu untuk menganalisis ya, hingga menemukan kebenaran yang pasti. Paling tidak mendengarkan penerangan-penerangan yang dibacakan oleh orang-orang yang mengajak kepada Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mengajakkan dirinya merenung, hingga dia bisa apa? Bisa melihat kebenaran. Walaupun tidak langsung, tapi dengan perantara orang-orang yang memberikan bimbingan petunjuk, dia mengalami pencerahan. Persoalannya bukan tidak jelasnya kebenaran. Fa innaha la ta'mal absar. Yang buta sebenarnya bukan kedua bola mata ini. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi kalbu-kalbu yang terdapat dalam dada ini yang buta. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempatkan manusia di muka bumi sebagai khalifahnya, Allah memberikan mereka akal. Lalu Quran berbicara kepada akal manusia. Karena manusia di saat tanpa akal akan berubah menjadi apa? Menjadi makhluk yang lebih rendah dari hewan. Tapi dengan akalnya dia menjadi manusia yang layak untuk apa? Untuk menerima khitab Allah, menerima taklif dan tanggung jawab menjadi khalifah Allah. Karena kalau dia tidak berakal, apa yang diperbuat bukan menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana orang yang kehilangan akal membakar rumah orang, membunuh, dia tidak akan dihukum. Keluarganya yang apa? Membayar kerugian-kerugian terhadap korban yang apa? Yang mengalami kerugian akibat orang yang tidak berakal tersebut. Oleh karena itu definisi mukallaf sebagaimana kita tahu dalam buku-buku fikih, al-mukallaf, al-baligh, al-aqil, alladzi balaghathu ad-da'wah, orang yang baligh, yang aqil, yang telah sampai dakwah kepadanya. Kalau belum menerima dakwah, maka belum dikatakan sebagai mukallaf. Kalau dia tidak berakal, maka dia bukan mukallaf. Jadi akal ini sebetulnya merupakan anugerah Allah yang amat penting dan membuat dirinya layak menjadi khalifah Allah. Dengan akal yang Allah berikan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran mengajak akal kita untuk merenung, berfikir. Kemudian membedakan di antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, ketika dakwah Nabi kita sampai, orang-orang yang diberikan akal yang sempurna, setiap mendengarkan firman Allah, dia mengatakan, Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Mendengarkan larangan-larangan Allah, hatinya juga mengiyakan. Dia mengatakan apa? Maha benar Allah pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Dalam sebuah riwayat seorang datang kepada Nabi mengatakan, Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Dan engkau adalah Rasulullah dan Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan. Nabi mengatakan, dari mana kamu dapat mengatakan hal ini? Dia mengatakan, hati saya setiap mendengarkan ayat-ayat Allah yang kamu bacakan, seruan yang kamu serukan, selalu mengatakan bahwa itu merupakan kebenaran. Sedangkan setiap kali kamu menyampaikan ayat-ayat yang memberikan peringatan dan larangan, hati juga mengatakan apa yang kau ucapkan adalah kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ayat-ayat Allah. Dan fitrah manusia ini apa? Seiring, seirama. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini. Fa'aqim wajhaka lid-din. Setelah itu apa? Fitratullah allati fataran nasa alaih. Luruskan wajahmu dalam menjalankan agama dengan menghadapkan wajah kamu dengan lurus kepada Allah. Jadi Allah perintahkan kita dengan lurus berjalan di atas agama dan tuntunan Allah, menghadapkan wajah kita kepada Allah. Lalu Allah terangkan sikap lurus dalam menjalankan agama ini fitrat Allah, selaras dengan fitrah Allah. Kita tahu bahwa fitrah Allah itu, kata fitrah isim hay'ah. Dalam wazan fi'lah menggambarkan keadaan. Artinya apa yang kamu jalankan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kamu berjalan di atasnya dengan lurus, sebetulnya apa yang kamu lakukan selaras dengan fitrah Allah ketika kamu pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum dicemari oleh pengaruh lingkungan, pendidikan yang salah, dan pengaruh yang bermacam-macam. Jadi agama Allah bukan satu hal yang asing. Nabi bukan menanamkan sesuatu yang baru, tapi Nabi apa?
menyempurnakan apa-apa yang telah ditanam manusia. Innama bu'itsu liyutammima. Ini bukan menanam nilai-nilai akhlak yang baru, tapi menyiram dan memupuk. Jadi kalau seorang bertanya, apakah boleh kita dalam beragama menggunakan akal? Harus. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara pada akal manusia. Dan seorang menjadi mukallaf di saat dirinya berakal, di saat dia tidak berakal, dia bukan seorang mukallaf. Seruan-seruan yang datang untuk meninggalkan akal, sebetulnya datang dari mana? Datang dari syaitan. Datang dari syaitan. Dan syaitan, ya, kalau kita perhatikan, mengajak orang untuk hidup tidak menggunakan akal mereka dan tidak hidup dengan dasar ilmu. Dan subhanallah, orang-orang sebelum kita telah terjerumus dalam hal ini. Kalau orang membaca kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian disebutkan, ketika Adam dan Hawa, ya, ketika Adam apa? Dan Hawa ditempatkan di surga. Mereka ditempatkan menurut versi Perjanjian Lama dalam keadaan telanjang. Pada saat itu Adam dan Hawa belum berakal, belum berilmu. Jadi tidak merasa malu di saat diri mereka dalam keadaan telanjang. Ini versi Perjanjian Lama ya, bukan versi apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran mereka dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup. Begitu mereka melanggar, baru pakaian mereka tersingkap. Tapi kalau versi Perjanjian Lama, mereka dalam keadaan telanjang dan belum berilmu. Lalu Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan satu buah. Lalu datang syaitan. Syaitan. Dalam bentuk ular. Tadinya ular berkaki. Tapi karena dia berhasil menyesatkan Adam dan Hawa, dihukum oleh Allah katanya, kakinya dihilangkan hingga di jalan dengan apa? Dengan cara melata. Akhirnya syaitan membisik-bisikan Adam dan Hawa mengatakan, coba kalian makan buah ini. Kalau kalian makan, kalian akan menjadi orang yang berilmu. Tuhan melarang kalian untuk makan buah tersebut. Karena apa? Karena buah ini akan membuat kamu menjadi orang yang berilmu. Adam digoda, dibujuk. Ya. Lalu syaitan mengatakan, tahu tidak Tuhan melarang kalian karena Tuhan tidak ingin kalian bersaing dengan Tuhan. Tidak ingin kalian bersaing dengan Tuhan. Kalau kalian berilmu, kalian akan mampu bersaing dengan Tuhan. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda, makan buah tersebut. Begitu mereka makan buah tersebut, ya, dalam versi Perjanjian Lama, langsung mereka berakal, berilmu. Mereka merasa malu dengan diri mereka yang telanjang. Gak lama kemudian terdengar suara kaki Tuhan yang masuk ke dalam surga. Tek, tek, tek. Tuhan mencari ke sana kemari, melihat Adam dan Hawa gak kelihatan. Lalu dia bertanya, di mana kalian wahai Adam? Adam mengatakan, kami bersembunyi di balik pohon. Jadi Tuhan gak bisa melihat Adam yang sembunyi di balik pohon. Lalu Adam mengatakan, kami sembunyi di balik pohon. Kenapa kalian sembunyi? Karena kami telanjang. Oh, berarti kalian telah melakukan pelanggaran dengan memakan buah tersebut yang membuat kalian tahu diri kalian telanjang. Akhirnya dihukum Adam. Dihukum Hawa. Hukuman buat Hawa, ya, dia dihukum karena pelanggaran tersebut, ya, merasakan rasa sakit pada saat mengandung. Sedangkan syaitan dihukum, ya, yang tadinya apa? Dia memiliki kaki dalam bentuk ular, ya, kemudian dihilangkan kakinya. Adam juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat dari versi ini, ya, ilmu, akal, musuh apa? Musuh agama. Dihukumnya Adam sama Hawa karena makan buah yang membuat mereka mengalami pencerahan dan ilmu. Beda dengan Al-Quran yang mengajak kita berpikir. Mengajak kita berakal. Afala ta'khilun inna fi dzalika laayatin. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, liqaumin yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang merenungkan nikmat karunia Allah yang menganugerahkan bagi pria pasangan yang berasal dari asal usul mereka. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan
wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi ayat-ayat Allah mengajak kita berpikir dengan ilmu akan mengantarkan kita menuju kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Apa kamu tidak melihat bagaimana kami menurunkan butiran-butiran air hujan? Lalu kami keluarkan dari butiran-butiran air hujan buah-buahan yang beraneka rupa, beraneka warna, beraneka rasa. Padahal tumbuh pada apa? Tanah yang sama, disirami oleh air yang sama, tapi menghasilkan buah-buah yang beraneka macam rupa, warna, dan rasa. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Demikian pula batuan-batuan gunung. Ada yang apa? Berwarna putih dengan garis-garisnya, dengan corak-coraknya. Kemudian apa? Minal jibali judadun bidun wa humrun. Ada juga yang berwarna merah. Di Indonesia Citaroso itu warnanya juga merah kan? Kemudian La Conte yang dari Spanyol juga warnanya apa? Ada merah bercampur dengan garis-garis. Kemudian wa gharabibu sud, ada yang berwarna hitam pekat seperti granit-granit yang kita jumpai apa? Padahal semua ini apa? Semua dari unsur yang sama, tapi lahir perbedaan dan macam-macam. Semua merupakan apa? Kebesaran dan keagungan Allah. Wa minan nas, demikian pula manusia yang diciptakan dari ayah ibu yang sama. Lahir bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka rupa, warna, bahasa. Bahkan yang ayah ibunya sama, kita jumpai anak yang kembar pasti punya kecondongan yang berbeda, punya potensi yang berbeda. Tapi semua diciptakan betul-betul dalam keadaan fitrah yang bersih. Mereka memulai start hidup mereka dalam keadaan bersih. Dan rahmat Allah terus menyertai mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Manusia yang lupa berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawab, dari manusia. Wad dawab, hewan yang melata. Kambing saja, dari jenis kambing terdapat jenis kambing yang bermacam-macam. Kemudian domba juga begitu, bahkan ayam ada yang memiliki topi. Keanehan, keajaiban yang luar biasa. Wa minan nasi wad dawab, ya, dari manusia dan hewan-hewan yang melata di muka bumi. Wal an'am, demikian pula hewan-hewan ternak. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik, juga beraneka macam rupa, warna. Setelah itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang merenungkan semua ini menemukan kebesaran keagungan Allah. Subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Oleh karena itu Allah bilang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Albab jamak dari lub. Lubbus syai' itu menggambarkan intinya bukan hanya sebatas kulit. Kalau orang motong kelapa, ada sabutnya. Itu belum lubnya. Ada batoknya. Itu masih kulit yang keras. Nah, dalamnya baru lub. Jadi bukan orang yang hanya sekedar melihat sesuatu sebatas permukaan, tapi meresap dan merenung ke dalam. Orang-orang yang berakal dan berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Ada sebuah kabar yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, dari keluarga nabinya. Beliau meriwayatkan, ya, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya, tidak disebutkan hubungannya, ya, dengan Rasulullah, walaupun jarak antara beliau dan Rasul terdapat beberapa fase. Tapi apa yang beliau ucapkan kita sampaikan ala sabil istiqnas. La al-istidlal, bukan istidlal tapi istiqnas. Kalau dalil satu hal yang harus pasti. Tapi kalau istiqnas hanya sebagai pendamping karena sejalan dengan Quran.
Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh beliau, bahwa Adam alaihi salatu wassalam ditawarkan 3 hal. Ditawarkan din, akal, dan malu. Ditawarkan 3 hal. Ad-din, kemudian al-aqlu, wal haya. Apa yang dipilih oleh Adam? Dari riwayat tersebut, Adam memilih akal. Lalu Jibril mengatakan kepada Adam, Jibril mengatakan kepada malu dan apa? Dan agama, ikutilah kemana akal pergi. La dina liman la aklalah. Tidak ada arti sama sekali apa? Bagi seorang yang beragama yang tidak memiliki akal. Karena akal ini yang membuat dia menjadi mukallaf. Jangan akal-akalan. Jangan akal-akalan. Tapi kalau akal ya, adalah karunia Allah yang amat mulia, yang membuat manusia menjadi mulia karena akalnya. Kalau seandainya ikhwan dan akhwat punya seorang istri yang cantik, jelita, menawan, memiliki kelebihan yang bermacam-macam, tapi Allah ambil akalnya, kira-kira bagaimana? Begitu juga seorang wanita, kalau di hadapannya ada seorang laki-laki yang tidak berakal, tampan, gagah, menarik, dari keluarga yang kaya, kira-kira dia akan pilih sebagai suami apa tidak? Mustahil. Akalnya ini yang menentukan dia menjadi manusia. Oleh karena itu, yang kita inginkan sebagai manusia ini, pada saat mendengarkan ayat-ayat Allah, jangan nafsu, jangan fanatisme yang kita kedepankan. Jangan apa? Kebiasaan yang kita ikuti. Begitu juga tradisi leluhur yang kita kedepankan, tapi dengarkan ayat-ayat Allah dengan akal yang Allah berikan. Dari sana kita akan menemukan petunjuk yang amat indah. Jadi sebetulnya akal ini alat. Alat untuk membedakan yang benar dan salah. Sedangkan wahyu nur yang membantu untuk menerangi akal kita. Seperti kedua bola mata kita, kalau gelap gulita walaupun sehat tidak akan dapat melihat. Tapi dengan penerangan cahaya, kita bisa melihat objek-objek di sekeliling kita. Kita tahu mana jalan, mana lubang yang berbahaya. Begitu pula akal, berdiri sendiri dengan akal, akan sulit bagi kita menghadapi tantangan hidup. Tapi akal diterangi oleh wahyu ilahi dengan meneladani Rasul, akal kita akan memiliki pegangan yang amat kuat. Jadi bukan berarti di sini apa? Kita ingin beragama hanya dengan akal semata, mustahil. Kita akan dapat memahami kebenaran-kebenaran yang mutlak dan luas hanya dengan akal kita. Tapi Allah menginginkan kita menggunakan akal dalam meresapi, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai penutup dalam masalah ini, Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sesungguhnya kami telah persiapkan untuk menjadi penghuni api neraka jahanam. Siapa? Kebanyakan dari jin dan manusia yang kami berikan kalbu-kalbu, tapi mereka tidak gunakan untuk berfikir dan berakal. Kami berikan mereka penglihatan, tapi tak ubahnya mereka melihat bagikan orang buta, tidak belajar dari apa yang mereka lihat. Kami berikan mereka pendengaran, tapi mereka tidak mendengarkan bimbingan, petunjuk, dan peringatan. Mereka mirip dengan hewan-hewan ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Kalau hewan, Allah ciptakan tanpa akal. Karena peran mereka beda dengan peran manusia. Allah berikan mereka kecerdasan, tapi tidak berikan akal. Oleh karena itu Allah tidak mengutus Nabi dan Rasulnya datang kepada mereka. Mereka berhubungan, katakan berhubungan dengan lawan jenis mereka, walaupun di muka umum nggak ada yang mengatakan kambing tersebut tercela. Mereka berhubungan, mereka berkembang biak, mereka diciptakan untuk manusia. Tapi manusia diciptakan untuk Tuhannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini merupakan ayat-ayat az-zikril hakim. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Hamzah, barangkali ingin menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya sudah cukup panjang lebar apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Husin tentang
pentingnya akal di dalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an puluhan ayat yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terkadang mengecam kalau orang-orang yang tidak menggunakan akalnya tersebut. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun." Apakah kalian enggak berakal di sini? Atamuruna an-nasa bil birri, ketika Allah berfirman, ya, apakah kalian memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Ini awalnya khitabnya kepada ahlul kitab di sini. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Ini banyak sekali ayat-ayat Quran, puluhan ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita di dalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, puluhan ayat-ayat, ya, bahkan sampai 1000 ayat, ya, tentang ayat-ayat kauniyah. Kalau tidak diterima dengan akal, ya, kita tidak fikirkan, akhirnya benar Al-Quran jadi dilupakan, Al-Quran jadi diabaikan, ya, kita hanya diperintahkan untuk pokoknya, ya, ikut saja kamu, ya, seperti itu. Maka akhirnya, ya, kaum muslimin sekarang banyak yang terkebelakang seperti itu. Ini sudah dibilang tadi bagaimana kita ini kalau tanpa akal ghair mukallaf. Ya, orang kalau tanpa akal ya seperti orang gila itu, dia nggak dosa melakukan sesuatu, nggak ada taklif kepadanya. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya akal ini di dalam, ya, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena akal ini adalah merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, bekal yang Allah berikan, ya, pada diri manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah bekali dengan, ya, adanya hati nurani, adanya pendengaran, penglihatan, dan adanya akal. Ini adalah tiada lain sebagai sarana untuk dapat menerima wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.